dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama Kanita di ibadah online Sekolah Minggu City Blessing Bogor. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa ya. Kanita berdoa supaya kita semua diberikan kesehatan. Dan apabila adik-adik ada yang sakit, Kanita percaya di dalam nama Tuhan Yesus kalian akan sembuh. Amin. Nah, bulan ini adalah bulan Juli. Kita memiliki karakter yang baru, yaitu karakter bersahabat. Bulan lalu kita karakter kasih. Bagaimana kalian tentang kasih? Pasti ya, kalian saling mengasihi dan terutama kasih kepada Tuhan lebih dari segalanya. Oke, mari kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau mempertemukan kami di ibadah online Sekolah Minggu City Blessing Bogor. Kami mau mendengarkan cerita, kami mau menyanyi, kami mau memuji Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau adalah sahabat kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kami siap untuk kami mau memuji, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, amin. Nah adik-adik, sudah siap semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah siap ya? Nah sekarang kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan Kak Darlin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Nah, walaupun kita ada di rumah, kita mau sama-sama bernyanyi bersama. Kalian juga boleh bernyanyi bersama mama dan papa di rumah. Oke? Yuk, bangkit berdiri. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kanita percaya kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kanita percaya bahwa firman Tuhan akan mengubah setiap hal di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Kanita, juga dalam kehidupan adik-adik. Oke, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Frida. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan Kak Frida ya dalam ibadah online Sekolah Minggu Bogor City Blessing. Hari ini kita akan belajar ya tentang sahabat berteman dengan semua orang. Sebelumnya Kak Frida mau ajak anak-anak untuk melihat gambar-gambar berikut ini. Ini ada anak dari Amerika. Ini anak dari Afrika. Ini anak dari China. Ini anak dari Indonesia, Papua khususnya, ya. Nah, anak-anak kalau kita lihat ya gambar-gambar tadi, ya, anak-anaknya semua berbeda. Betul tidak? Ada yang kulitnya berwarna hitam, ya. Ada yang kulitnya berwarna kuning langsat, ya, ada juga yang berwarna coklat, sawo matang, dan juga rambutnya ada yang lurus ya, seperti Kak Frida nih. Ada juga yang rambutnya keriting ya, ada yang matanya sipit ya, ada juga yang matanya belok besar, ada juga yang hidungnya mancung, ada juga yang hidungnya pesek. Walaupun anak-anak itu berbeda ya fisiknya ya, penampilan fisiknya berbeda, tetapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada mereka semua. Dan satu lagi nih ya, selain sayang, Tuhan Yesus juga mau berteman dengan anak-anak itu meskipun mereka berbeda-beda. Tuhan Yesus mau berteman dengan siapa saja ya, termasuk orang-orang yang
tidak baik. Atau ya, dalam cerita kita hari ini, orang yang tidak baik itu disebut juga orang yang berdosa. Wah, bagaimana ceritanya? Tuhan Yesus berteman dengan orang yang berdosa. Yuk, kita simak nih ceritanya sama-sama ya, yang diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Adik-adik, bapak ini namanya Lewi. Wah, uangnya Pak Lewi banyak sekali ya. Dari mana Pak Lewi dapat uang? Ternyata Pak Lewi adalah seorang pemungut cukai. Artinya, pekerjaannya adalah meminta uang untuk pembayaran pajak dari orang-orang Yahudi. Lalu uangnya diberikan kepada pemerintah saat itu. Banyak orang yang tidak menyukai Pak Lewi karena ia suka menagih uang dari rakyat. Banyak juga orang yang tidak mau berteman ataupun tersenyum kepadanya. Bahkan bertegur sapa pun dengan Pak Lewi, orang-orang tidak mau. Pak Lewi pasti tahu itu, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia hanya melakukan tugas dan pekerjaannya. Suatu hari, ketika Pak Lewi sedang duduk di tempatnya bekerja, Yesus lewat di situ. Tiba-tiba, Yesus menghampiri Pak Lewi dengan tersenyum dan mengajak Pak Lewi untuk menjadi muridnya. Kata Yesus, "Ikutlah aku." Wah, Pak Lewi senang sekali karena selama ini orang-orang tidak ramah terhadap dia, bahkan membenci dia, tidak mau dekat-dekat dengannya. Tetapi Yesus berbeda dengan orang lain. Yesus bukan cuma ramah, namun Yesus mau menjadikan Pak Lewi sebagai muridnya, sehingga Pak Lewi tidak perlu lagi memungut uang pajak dari orang-orang. Dia meninggalkan pekerjaannya dan sekarang menjadi murid Yesus. Pak Lewi segera mengadakan pesta besar dan mengundang banyak orang. Ketika orang-orang bertanya untuk apa pesta diadakan, maka Pak Lewi menjawab bahwa dia telah bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Yesus mau menjadi sahabatnya dan mengubah hidupnya. Yesus tidak hanya berteman dengan orang-orang yang baik, tetapi Yesus juga mau berteman dengan orang yang jahat, yang tidak baik, seperti pemungut cukai, seperti Pak Lewi. Yesus sebagai sahabat mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Yesus mau bersahabat dengan semua orang untuk membawa perubahan yang baik dalam diri orang-orang seperti Pak Lewi tadi. Adik-adik, kita juga kadang-kadang menjadi anak yang nakal ya. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak membenci kita. Tuhan Yesus tetap mau berteman dengan kita, mau bersahabat dengan kita, dan memperbaiki sikap kita yang salah. Yang tadinya kita anak yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya kita suka membantah orang tua, sekarang menjadi anak yang taat. Yang tadinya kita suka marah-marah, sekarang menjadi anak yang sabar. Adik-adik, kita ikuti yuk cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berteman dengan semua orang, termasuk orang-orang yang mungkin suka gangguin kita, suka jahilin kita, suka jahatin kita, suka nakal sama kita. Kita berteman dengan mereka semua. Tetapi ingat, kita tidak boleh ya menjadi nakal seperti mereka. Kita berteman dengan mereka ya agar kita dapat memberikan kabar baik kepada mereka tentang Tuhan Yesus. Kita berteman dengan mereka semua agar mereka dapat memperbaiki sikap mereka yang tidak baik ya. Nah, adik-adik, kalau kita punya teman ya di sekolah yang suka sendirian ya, tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Nah, kita datangi anak itu dan kita katakan kita mau berteman dengan mereka ya. Kita katakan bahwa kita mau bersahabat dengan mereka dan ada Yesus loh yang baik, yang sayang kepada mereka ya. Kita mau melakukan apa yang Yesus sudah contohkan ya dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat, berteman dengan semua orang. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengucapkan ayat hafalan ya. Lukas
5 ayat 27. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kita katakan sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 27. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kita pada hari ini sedikit berbeda ya adik-adik ya. Kita akan melakukan suatu percobaan. Yeay. Apa ya percobaannya? Nah, kita akan membutuhkan sebuah balon. Ya, nah ini sebuah balon. Ya, kalau adik-adik tidak punya balon di rumah, adik-adik bisa menggunakan penggaris plastik ya. Setelah balon, kita juga memerlukan potongan-potongan kertas kecil. Jadi kertas dipotong kecil-kecil seperti ini. Ya. Nah, adik-adik, si balon ini melambangkan kita ya, anak-anak Tuhan. Sedangkan potongan-potongan kertas kecil ini melambangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, bisa teman-teman kita di sekolah, ya, orang-orang yang suka jahil sama kita, yang suka nakal sama kita. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan ya dapat bersahabat dengan mereka semua, seperti Tuhan Yesus yang bersahabat dengan semua orang. Bagaimana percobaan yang akan kita lakukan? Nah, caranya ya, kita akan menggosok ya balon ini dengan rambut kita. Nah, ya, rambut kita harus kering ya. Adik-adik ya, jangan basah. Nanti kalau basah tidak berhasil percobaannya ya. Jadi nanti balonnya digosok dengan rambut kita, lalu balonnya didekatkan ya ke potongan kertas yang kecil-kecil ini. Apa yang akan terjadi? Mari kita lihat sama-sama. Adik-adik, bagaimana percobaan kita hari ini? Menarik ya? Nah, kalian dapat mencoba percobaan ini di rumah ya. Kalau kalian sudah melakukannya di rumah, kalian bisa mengirimkan videonya kepada kakak-kakak pembimbing kalian. Selamat mencoba! Adik-adik, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya sama-sama. Yuk, kita lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau berteman dengan siapa saja. Dan kami dapat menceritakan kabar baik tentang Engkau kepada teman-teman kami. Sehingga teman-teman kami juga boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana firman Tuhannya hari ini? Kanita percaya itu akan menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Pembelajaran buat Kanita, juga pembelajaran buat adik-adik semuanya di rumah, dimanapun kalian berada. Nah, waktunya kita mendengarkan lagu Karakter Bersahabat. Kita sama-sama belajar lagu ini ya, bersama-sama ya. Yuk bangkit berdiri dan siap-siap mendengarkan lagu Karakter yang dibawakan oleh Kak Ica. Sahabat yang baik, bawa kedamaian serta sukacita. Sahabat yang baik, menegur yang salah dan mau mengampuni. Sahabat yang baik, mau mendengarkan dan suka memberi. Sahabat yang baik,
sahabat yang baik. Yesus sahabat terbaik bagi kita. Adik-adik, selesai sudah ibadah online City Blessing Bogor pada hari ini. Kalian percaya bahwa Tuhan itu adalah sahabat yang baik buat kalian. Jadikan Tuhan itu sahabat yang baik buat kalian. Bagaimana caranya? Caranya dengan kita berdoa, dengan kita baca firman, kita dekat dengan Tuhan. Oke adik-adik? Nah sekarang kita berdoa ya. Kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami menjadikan Tuhan adalah sahabat dalam kehidupan kami. Dan tolong kami supaya kami bisa mencari teman-teman Tuhan, menjadi sahabat-sahabat yang baik buat teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami tetap diberikan kesehatan, supaya kami tetap sehat Tuhan, supaya kami tetap berjaga-jaga Tuhan, supaya kami tetap Tuhan mengasihi Engkau Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai sahabat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya doa kami, acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.